Kasus pembunuhan wanita di dalam rumah yang menggegerkan warga Sampang, Jawa Timur beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Pelaku merupakan wanita selingkuhan dari suami korban. Korban adalah Siti Maimunah, pemirsa, warga Garanggayam, Kecamatan Ombek. Ia terbunuh seminggu lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan polisi, terungkap pelaku pembunuhan adalah seorang wanita berinisial F yang diduga merupakan selingkuhan suami korban. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya di Desa Karanggayam, Kabupaten Sampang. Oke, untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian serta informasi terbaru mengenai peristiwa ini, kami akan berbincang dengan AKP Sigit Nursio Dwiyogo, Kasat Reskrim Polres Sampang. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu, Mbak Gita. Baik, Pak Kasat, bagaimana sebenarnya kronologi dari peristiwa ini sehingga akhirnya pelaku bisa ditangkap oleh pihak kepolisian? Baik, Mas Bayu. Kronologi dari peristiwa ini pada tanggal 9 Januari 2024, kira pukul 4 pagi, taksi yang merupakan kakak ipar korban pada saat itu menuju ke kamar mandi untuk mengambil wudhu untuk persiapan sholat subuh. Mendengar suara teriakan sampai di kamar mandi, akhirnya kembali masuk ke kamar. Masuk ke kamar, korban melihat kondisi korban sudah terluka. Dan dengan waktu yang bersamaan, suami saksi juga menuju keluar, berusaha untuk mengejar pelaku, namun terjatuh. Kemudian dari peristiwa tersebut, akhirnya berdatangan dari pihak keluarga untuk melakukan pertolongan dan meminta bantuan untuk membawa korban ke puskesmas, namun nyawa korban tidak tertolong. Oke, Pak Kasat. Dengan adanya kejadian tersebut, Satreskrim Polres Sampang melakukan penyelidikan dan akhirnya tim Satreskrim Polres Sampang bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan terhadap korban Siti. Oke, Pak Kasat, maaf, saya potong Pak Kasat. Kalau untuk alasan dari pelaku membunuh korban ini apa, Pak? Alasan pelaku membunuh korban karena merasa cemburu. Tersangka ini merasa akan ditinggalkan karena suami korban menyatakan akan pindah dari Madura ke Surabaya untuk menjalani atau melakukan untuk usaha baru, jadi keluar dari Madura dengan mengajak istrinya yang selama ini tersangka merupakan selingkuhan suami korban, itu merasa ditinggalkan karena tersangka ini sudah melakukan hubungan perselingkuhan itu kurang lebih selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini pula, apakah korban tidak mengetahui, Pak, hubungan antara suami dan si pelaku ini? Korban sampai saat meninggal dunia tidak mengetahui hubungan antara suami korban dengan tersangka hubungan perselingkuhan tersebut. Baik, dengan peristiwa yang terjadi saat ini, Pak, pasal yang disangkakan pasal apa, Pak? Yang kami tersangkakan yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP. Oke, Pak Kasat, tadi ada yang belum didalami. Kalau tadi Pak Kasat menyampaikan bahwa ada alasan dari pelaku ini membunuh korban ya, itu karena
rencana akan pindah keluar kota. Ini memang sudah tidak ada komunikasi antara suami dan pelaku ini atau seperti apa? Jadi sebelumnya tersangka ini sudah meminta kepada suami korban untuk dinikahi. Jadi beberapa kali menyampaikan untuk dinikahi, namun suami korban menyatakan belum siap. Beberapa kali meminta untuk dinikahi lagi, menyatakan juga belum siap. Dan akhirnya tersangka itu mendengar bahwa suami korban sudah menjual mobil, hasil penjualan mobil akan digunakan untuk melakukan usaha baru di Surabaya. Oke, untuk ancaman hukuman terhadap tersangka, Pak Kasat? Ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Seumur hidup ya Pak ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kasat, nanti kita tunggu perkembangan penyidikan seperti apa. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu.